Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru seputar Manchester United dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Sido Obi Martin hadirkan solusi untuk tumpulnya lini depan Manchester United. Manchester United urung merekrut penyerang baru pada bursa transfer musim dingin 2025 dikarenakan kondisi finansial. The Red Devils mengambil resiko dengan skuad yang ada, mengingat mereka telah melepas Anthony dan Marcus Rashford. Amad Diallo, Rasmus Højlund, Joshua Zirkzee dan juga Alejandro Garnacho merupakan barisan penyerang yang tersisa di dalam skuad Manchester United saat ini. Di antara mereka hanya Amad Diallo yang tampil konsisten dan dapat diandalkan oleh Ruben Amorim. Meski penurunan performa barisan lini depan terjadi karena berbagai faktor, termasuk adaptasi pemain dengan sistem bermain Amorim, sorotan yang mengarah kepada Højlund dan Zirkzee sebagai ujung tombak tidak pernah berakhir. Manchester United butuh para pemainnya untuk bugar dan berada di performa terbaik, sebab mereka masih bermain di Liga Eropa, Piala FA dan Premier League. Amorim membutuhkan semua pemain yang tersedia dan seyogyanya dapat melihat opsi dari tim muda atau akademi klub. Bagus Sido, demikian ucapan singkat dari Adam Lawrence, pelatih Manchester United U18 yang memuji performa Obi Martin ketika timnya menang telak 5-1 atas Chelsea U18. Mantan produk Akademi Arsenal itu menyerangkan 3 gol alias hat-trick ke gawang Chelsea di ajang Piala FA usia muda. Performa Obi Martin itu sontak menarik atensi fans Manchester United yang berharap debutnya bakal segera terjadi di dalam tim utama. Amorim seharusnya mulai memainkan Sido Obi Martin sekarang dan mencadangkan Højlund. Jelas Obi penyerang yang lebih meyakinkan daripada Højlund, tulis dari @footballtoday.pr. Statistik dari statement Dev memperlihatkan Obi Martin sudah tampil 9 kali, mencetak 12 gol di ajang Piala FA usia muda dan Premier League U18 di musim ini. Mengingat Amorim acap kali mengorbitkan pemain-pemain muda, Obi Martin bisa menambah daftar pemuda Manchester United untuk proyek jangka panjang selain Garnacho, Amad Diallo, Kobbie Mainoo, Højlund dan Leny Yoro. Victor Lindelof dipantau tim raksasa Italia, masa depannya di Manchester United tidak jelas. Masa depan Victor Lindelof di Manchester United semakin abu-abu. Bek asal Swedia itu dilaporkan masuk dalam radar dari Inter Milan yang sedang mencari opsi murah untuk memperkuat lini belakang mereka di musim panas nanti. Lindelof yang bergabung dengan United dari Benfica pada 2017 kini semakin tersisih dari skuad utama. Cedera yang menghantamnya sejak awal musim 2024-2025 membuatnya kehilangan tempat, terutama setelah Setan Merah mendatangkan Matthijs de Ligt dan juga Leny Yoro. Kehadiran Aiden Heaven semakin memperkecil peluangnya bermain, sementara Harry Maguire tetap lebih diprioritaskan dalam rotasi bek tengah. Musim ini Lindelof hanya tampil 5 kali di Liga Premier, plus 2 penampilan di Liga Eropa, 2 penampilan di Piala Carabao Cup, dan belum pernah bermain di Piala FA. Meski baru saja pulih dari cedera dan bisa kembali bermain setelah Lisandro Martinez mengalami cedera parah, situasi kontraknya masih menjadi tanda tanya. Kontrak Lindelof bakal habis pada musim panas dan hingga kini belum ada pembicaraan serius soal perpanjangan kontraknya. Menurut laporan dari Interlife, Inter Milan telah melihat situasi ini sebagai peluang emas. Mereka mengincar Lindelof sebagai opsi murah dibandingkan target lain. Bahkan laporan itu menyebut bahwa perpisahan Lindelof dengan Manchester United sudah dipastikan pada akhir musim. Ruben Amorim yang masih dalam tahap mengenal skuad warisan Erik ten Hag dikenal sebagai pelatih yang membangun tim dengan pertahanan solid saat melatih Sporting Lisbon. Namun dengan performa lini belakang United yang masih labil, dia harus segera menentukan susunan bek terbaiknya, dan Victor Lindelof tampaknya bukan bagian dari rencana jangka panjang Amorim. Kini pertanyaannya adalah apakah Lindelof masih punya peluang membuktikan dirinya di Manchester United atau ini sudah menjadi sinyal perpisahan. Kabar baik untuk Manchester United, bintang Spurs yang hancurkan Setan Merah dipastikan absen. Manchester United bersiap melanjutkan kiprahnya di Liga Premier dengan bertanding ke markas Tottenham Hotspur pada Minggu sore. Dalam kondisi terpuruk di Liga, United tidak punya banyak pilihan selain fokus pada kompetisi piala, terutama di Liga Eropa yang menjadi satu-satunya jalan realistis mereka kembali ke Liga Champions. Dengan 11 kekalahan dalam 24 pertandingan, United kini terpuruk di peringkat ke-13 klasmen. Sementara itu Spurs berada 2 poin di bawah mereka di posisi ke-14. Laga ini bakal menjadi ujian penting bagi Ruben Amorim yang ingin membawa United kembali bersaing di papan atas. Kabar baiknya, Spurs dipastikan kehilangan salah satu pemain kunci mereka, Mickey van de Ven.
Bek cepat yang tampil brilian saat Spurs menang 3-0 atas United pada September lalu dikabarkan bakal absen karena cedera hamstring, menurut laporan Daily Mail. Absennya Van de Ven tentu menjadi keuntungan bagi United, mengingat perannya yang krusial dalam pertahanan Spurs. Namun pasukan Ange Postecoglou masih bisa mengandalkan Kevin Denzel, rekrutan anyar di lini belakang. Selain itu, Brennan Johnson, Vicario, James Maddison, Udogie, dan juga Wilson Odobert juga berpotensi kembali ke skuad Spurs setelah pulih dari cedera. United sudah 2 kali kalah dari Spurs di musim ini, termasuk kekalahan dramatis 4-3 di Carabao Cup pada Desember lalu. Amorim menilai timnya kalah secara fisik saat itu dan bertekad memperbaiki kelemahan tersebut dalam pertemuan kali ini. Dengan waktu istirahat 9 hari sejak laga terakhir mereka di Piala FA, United punya kesempatan untuk mempersiapkan diri lebih baik. Amorim bahkan menggelar latihan tambahan setelah kemenangan atas Leicester, menegaskan pentingnya perbaikan performa. Kini pertanyaannya, mampukah United memanfaatkan absennya Van de Ven untuk mengakhiri kutukan mereka melawan Spurs? Antony makin gacor, Manchester United awas menyesal kehilangan bintang Brazil itu. Pemain pinjaman dari Manchester United Antony terus menunjukkan tajinya bersama Real Betis. Tampil pada laga Conference League melawan Genk, Antony turut menyumbang 1 gol di antara 3 gol Real Betis. Real Betis meraih kemenangan 3-0 melawan Genk pada laga pertama play-off 16 besar Liga Eropa musim ini di Gelamco Arena pada Jumat 14 Februari dini hari. Unggul kualitas pemain dan taktik, Real Betis melepaskan tembakan lebih banyak, namun pertahanan tuan rumah juga sulit ditembus pada babak pertama. Alhasil skor 0-0 bertahan hingga istirahat. Real Betis akhirnya memecah kebuntuan lewat gol Antony ketika babak kedua berjalan 2 menit. Pemain asal Brazil itu menyisir dari sisi kanan pertahanan Genk sebelum melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Genk. Real Betis pun memimpin 1-0. Aksi Antony itu membuka keran gol dari Betigos Verdi Blancos. Betis kemudian menambah 2 gol. Skor 3-0 untuk kemenangan Real Betis bertahan hingga peluit panjang. Menurut catatan dari Footmood, Antony menjadi satu di antara pemain yang bersinar pada pertandingan itu. Winger 24 tahun tersebut melepaskan 4 tembakan selama 74 menit berada di atas lapangan. Antony juga memiliki akurasi umpan hingga 85%. Dia juga melakukan 53 sentuhan selama bermain. Gol itu juga menjadi bukti Antony terlahir kembali setelah sebelumnya kesulitan di Manchester United. Sebelumnya Antony juga mendulang gol ketika Real Betis bertemu Celta Vigo di La Liga. Itu artinya Antony telah mengemas 2 gol dalam 3 penampilan awal. Jumlah gol itu sama dengan yang ditorehkan Antony dalam 22 penampilan bersama The Red Devils musim ini. Gara-gara kontroversi Harry Maguire untuk Manchester United, FA umumkan VAR terbaru. Manchester United melaju ke babak 16 besar Piala FA setelah mengalahkan Leicester City di Old Trafford dengan berbagai kontroversinya. VAR merupakan penyelamat United pada malam itu, tetapi mereka tidak bakal memperoleh hak istimewa yang sama untuk sisa turnamen karena FA telah mengkonfirmasi bahwa VAR akan digunakan untuk pertandingan yang tersisa. Video asisten referee bakal aktif di 8 pertandingan putaran kelima Piala FA Emirates 2024-2025. Teknologi offside semi otomatis baru juga akan digunakan secara langsung untuk pertama kalinya dalam pertandingan kompetitif sepak bola Inggris, tulis dari FA. Selain VAR, FA telah mengumumkan bahwa teknologi offside semi otomatis baru juga bakal digunakan secara langsung untuk pertama kalinya dalam sepak bola Inggris. Teknologi baru ini bertujuan untuk menghasilkan garis offside virtual yang lebih efisien yang bakal mempercepat pengambilan keputusan. Jika digunakan melawan Leicester, United bakal menghadapi perpanjangan waktu. Setan Merah bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Leicester di Piala FA